Bu Bu Yuli. Roli, Bu Nurgusna, Bu Yulianti, silahkan aktifkan langsung. Bu Yuli. Ya, nanti yang jadi pengamat 1 orang. Ayo Bu Roli, kita dulu. Memberikan umpan balik. Silakan. Ayo Bu Roli dulu sama ini, Bu Roli dulu sama Bu Kusna. Yuk, Bu Gus jadi coach Bu Roli. Bu Roli, mute-nya masih tertutup. Ya. Oke. Ibu Yuli jadi pengamat ya. Ya. Sekali rekam ya Bu. Apa Bu? Sekali di apa namanya? Direkam. Cara ngerekamnya gimana Bu? Saya enggak tahu caranya. Gimana cara Bu Pasil? Tanya Ibu. Bu Roli, gimana caranya Bu Roli? Aku sih merekam langsung kelihatan. Ya, bisa Bu? Nggak bisa Bu, saya nggak tahu ngerekamnya gimana, recordnya. Coba ya saya biar record ya. Atau ini ya. Tunggu loh, biar saya coba. Ya, ada perintah. Inggris. Apa ini? Yang gambar atas tuh bukan, yang gambar kamera atas tuh rekam tuh. Sudah enggak tuh? Sudah. Hah? Itu sudah merah tuh. Berarti sudah terrecord ya ini ya Bu Roli ya? Ya. Oke, kita lanjut Bu Roli ya. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan coaching. Selamat siang Bu Roli. Apa kabarnya Bu Roli? Baik, kabar baik Bu. Sehat-sehat semua. Oke, syukurlah Bu Roli. Bu Kusna senang mendengarnya. Tapi kok Bu Kusna amati Bu Roli hari ini tidak kelihatan bersemangat kayaknya Bu Roli. Ada apa ya, biasanya ceria. Ada apa ya Bu Roli ya? Kira-kira apakah ada masalah? Ya Bu, sebenarnya sih saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung bagaimana mengutarakannya Bu. Kira-kira apakah Ibu ada waktu untuk, mohon maaf Bu, kalau jika seandainya saya mengganggu kegiatannya. Oh, oke Bu Roli, siap Bu Roli. Bu Kusna siap, ada waktu. Jangan sungkan Bu Roli. Dan tidak akan mengganggu waktu Bu Kusna kok. Ini saya tenang. Jadi, apa yang bisa Bu Kusna bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Kira-kira Bu Roli mengharapkan apa ya dari hasil pembicaraan kita nanti Bu Roli? Saya harap mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakannya keluh kesah saya kepada Ibu. Oke, baik Bu Roli. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bu Roli sampaikan atau yang Ibu Roli dapatkan dari cerita kita nanti? Kira-kira solusinya saja Bu dari masalah ini. Oke, ya Bu Roli. Semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu Roli ya. Amin. Iya Bu. Permasalahannya seperti apa yang Bu Roli ceritakan nanti? Silakan Bu Roli. Saya pernah berceritakan kalau sebelumnya hari ini kan saya melakukan, yaitu dilakukan oleh pengawas supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Kemudian? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya sih tidak serius Bu Gus. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya seperti apa Bu Roli? Itu Bu Gus, Bapak pengawas itu tuh mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Bu.
Jadi proses belajar mengajar Bu Roli yang bagaimana yang dikritis sama Bapak pengawas? Atau seperti apa sehingga sampai dapat kritikan seperti itu Bu Roli? Sepertinya Bu, beliau tuh keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan guru terhadap respon dari pengawas tersebut Bu Roli? Sejujurnya Bu, selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi, perpustakaan, dan yang lainnya. Bagi saya yang penting adalah mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan Bu Gusna bertanya dulu. Jadi selama ini kira-kira apa saja yang Bu Roli lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Bu Roli? Seperti yang saya ceritakan tadi tuh, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tetapi, mengapa Bu Roli tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid kan juga termotivasi dari sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Oke, jadi sebenarnya itu sudah bagus ya Bu Roli. Menurut Bu Roli nih, bagaimana hasil saat Bu Roli mengajar menggunakan sumber-sumber tersebut? Seperti yang kita ketahui Bu Roli, bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu kan beragam dan belajarnya pun berbeda-beda. Iya, betul juga, Bu, ya. Kenapa saya tidak pikirin ke sana ya? Dan selama ini saya berapa siswa ya, pasti belajarnya masih maksimal. Nah, itu Bu Roli. Pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu. Supaya Bu Roli bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oh, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu, ya, Bu? Iya, jadi setelah Bu Roli bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu Roli? Ya Bu, terima kasih Bu Gus. Terus terang, saya senang merasa agak nyaman gitu. Agak nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu Gus. Nah, suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus bahwa bahkan di rumah juga pikiran itu terus masalah ini. Sehingga akibatnya dan lain jadi agak terbengkalai juga. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Roli merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya ya Bu, membuat saya resah, jadi tidak nyaman itu karena ibu pengawas tadi menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Jadi saya takut akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Oke, iya. Jadi, jika Bu Gusna boleh menyimpulkan yang membuat Bu Roli merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya. Karena Bu Roli tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Bu Roli, memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Mungkin begitu Bu Roli ya? Iya, Bu. Iya, kira-kira saya akan atau ditegur kepala sekolah atau tidak ada Bu ya, Bu Gus? Jadi kalau menurut Bu Gus, untuk masalah ini Bu Roli bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya misalnya Bu Roli dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bu Roli sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan Bu Gusna yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal yang positif sehingga menambah semangat Bu Roli dalam mengajar. Ya, amin ya Bu Roli. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Roli untuk selanjutnya? Iya, Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Akan memberikan solusi. Iya, itu sebuah rencana yang sangat bagus ya Bu Roli ya. Lalu, kira-kira apakah ada hal lain yang akan Ibu Roli sampaikan? Atau yang Ibu Roli lakukan? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bu Gus dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Dia akan belajar
mulai menggunakan buku teks. Samping itu minta saran dari pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Oke, terus kemudian kira-kira bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bu Roli selanjutnya? Ya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Bu. Dan mengenai sumber belajar saya yang pernah saya buat, sangat dapat saya terapkan. Karena siswa tidak merasa nyaman dengan para murid Bu. Wah, Bu Roli luar biasa ya Bu Roli ya. Jadi langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Bu Gusna setuju Bu Roli dengan ide bagusnya Bu Roli. Wah, syukurlah Bu Gus. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebarkan gitu kan Bu. Iya, iya. Ya, syukurlah Bu Roli. Bu Gusna juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu Roli. Pada akhirnya Bu Roli sudah merasa lega dari yang sudah Bu Roli rencanakan tadi. Komitmen dengan apa yang akan Bu Roli lakukan untuk menjalankan rencana itu adalah batasan waktunya Bu Roli ya, deadline-nya ya. Iya Bu, mengenai hal ini cepatnya saya akan kegiatan belajar, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk kelas dan tantangan. Cepatnya saya juga akan menghadap kepala daerah untuk lusa pengawas. Iya Bu Roli, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa ya yang kira-kira Bu Roli butuhkan untuk melaksanakan komitmen dari Bapak tersebut? Ini masih dalam pikiran ya Bu, saya akan berusaha berkomunikasi dengan sesama guru kelas, sehingga barangkali ini bisa sama-sama Wah, ini ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu Roli. Dan Bu Roli kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman untuk berikutnya ya Bu. Iya Bu, amin amin Bu, dan terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu Gu. Oke, amin amin Bu Roli ya, sama-sama Bu Roli. Jadi mohon maaf Bu, kebetulan saya ini janji dengan para murid, mereka akan melakukan persiapan. Iya Bu Roli, silakan Bu Roli. Terima kasih Bu, sampai ketemu lagi Bu. Iya Bu Roli, sama-sama. Terima kasih juga ya Bu. Sip. Oke Bu Yuli. Jadi saya tutup atau gimana nih Bu? Langsung aja. Biasanya ditutup, enggak tahu, enggak paham coba atau gimana? Tutup aja. Jadi inilah Bu Yuli kan co-hostnya gitu untuk mengakhiri. Saya tidak tahu nih Bu, saya cuma merekam ini. Nanti tidak tahu saya hasil rekaman itu disimpan di mana. Tersimpan Iya. di mana? Coba ditanya Bu, apa Ibu Ani, mana Bu Ani tadi? Ya, atau kita dulu Bu Roli. Bu Roli kosnya saya ininya. Yang Iya. teks yang kemarin yang itu. Langsung gitu ya? Ya langsung aja gitu. Nanti kita edit sendiri aja gitu. Iya boleh. Langsung ya. Selamat pagi Bu. Bu Yuli, apa kabarnya Bu? Selamat pagi Bu, alhamdulillah kabarnya baik. Iya, kita langsung saja ya Bu ke sesi tanya jawabnya ya. Iya Bu, siap. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin kamu diskusikan atau fokuskan Bu Yuli? Ya Bu, sejujurnya saya ini merasa sedikit tegang Bu. Beberapa tantangan di pekerjaan saya membuat saya
mencari solusi yang lebih efektif gitu, Bu. Oh, tentu saya menghargai kejujuranmu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ada, Bu, tapi saya kira mungkin nanti di akhir sesi saja. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab ya, Bu. Iya, Bu, siap. Apa tujuan yang ingin kamu capai dari sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, Bu. Baik. Apa definisi tujuan akhir yang kamu inginkan? Saya ingin bisa berpresentasi dengan baik di depan dan percaya diri dan membuat saya audiens saya itu terkesan dengan presentasi saya. Bagus. Apa ukuran keberhasilan yang kamu inginkan dari sesi coaching ini, Bu? Saya ingin menjadi lebih lancar menyampaikan materi saya di depan audiens saya tanpa ada rasa gugup dan peserta saya bisa bisa mendapatkan feedback dari apa yang saya sampaikan. Oke, sekarang mari kita ke tahap identifikasi. Apa yang membuat kamu merasa kesulitan dalam presentasi? Saya merasa gugup, Bu, dan sering lupa kata-kata saya saat presentasi. Saya sering karena gugup itu saya sering lupa, Bu, apa yang ingin saya sampaikan. Seperti itu. Ceritakan lebih lanjut, Bu, bagaimana perasaan itu muncul? Saya merasa takut, Bu, bahwa apa yang saya sampaikan ini apakah teman-teman saya atau audiens saya itu bisa terkesan dengan apa saya sampaikan. Terkadang juga saya merasa tertekan sebelum menyampaikan presentasi saya. Saya merasa apakah nanti bisa saya laksanakan dengan baik atau apakah mereka bisa menyimpulkan mendapatkan hasil dengan apa yang akan saya sampaikan, seperti itu, Bu. Oh, saya paham, Bu. Bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut? Saya seringkali melakukan bimbingan, Bu, dan bertanya-tanya pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung gitu, Bu. Saya merenung benar tidak apa yang saya sampaikan, terus tuh untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tentang tantangan yang saya hadapi. Terus saya merasa didengar dan didukung seperti itu, Bu. Oke, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang kamu tambahkan lagi? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri, Bu, dan saat tampil presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapai itu semua. Baik, baik. Sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana kamu dalam mencapai tujuan presentasi yang kamu inginkan? Saya mungkin di sini saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Bu. Kemudian saya akan melakukan berlatih supaya lebih baik lagi di depan cermin seperti itu ya, Bu. Jadi saya percaya bahwa ketika saya berlatih dan saya mendapatkan pendalaman materi, saya yakin saya mungkin tidak akan gugup lagi di depan audiens saya. Bagus. Adakah prioritas yang kamu miliki dalam rencana aksi kamu? Mungkin di sini saya akan mencari referensi materi dari berbagai media ya, Bu, ya. Kemudian mungkin saya akan mempersiapkan slide presentasi saya yang menarik agar audiens saya menjadi lebih tertarik seperti itu, Bu. Kemudian saya juga berencana akan meminta feedback yang konstruktif untuk terus membenahi diri seperti itu, Bu. Oke, Bu. Kemudian apa strategi yang kamu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi kamu, Bu? Saya akan gimana tadi, Bu? Apa yang kamu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi kamu, Bu?
Iya, saya akan mencari referensi Bu dari berbagai materi, dari berbagai sumber seperti itu. Saya akan mengawali langkah-langkah menjadi baik. Saya akan mempersiapkan materi dengan lebih baik lagi, seperti itu. Oke, itu langkah-langkah yang sangat baik Ibu ya. Rencana aktif terstruktur dan fokus pada detail akan membantu kamu mengatasi tantangan persentase dengan lebih efektif. Lalu bagaimana kamu melihat tindak lanjut dari rencana ini, Bu? Iya, saya akan Sekarang, ya. saya akan berkomitmen Bu untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi lebih baik lagi di depan cermin, serta mencari feedback dari teman-teman atau mentor saya seperti itu. Oke, berarti itu tanggung jawabnya sudah ada Ibu ya. Berarti di sini Ya. dan apa yang membantu kamu dalam menjaga komitmen kamu, Bu? Saya akan meminta bantuan teman-teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya untuk berlatih presentasi seperti itu, Bu. Saya juga percaya bahwa dukungan mereka akan menjadi pendorong, motivasi dan pemantik perbaikan seperti itu, Bu. Oke, Bu. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman-teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini juga tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan untuk mengembangkan diri saya dalam berkomunikasi yang lebih efektif seperti itu, Bu. Oke, seperti itu, Bu ya. Ya. Selesai? Ya, terima kasih Bu ya atas paparannya tadi bahwa kita Ibu sudah mulai menerapkan apa yang sudah Ibu persiapkan tadi ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ya. Nah, sudah nih Bu Roli. Kayak mana nih caranya nih? Diberhentikannya gimana Ora? Ya, berhentikannya itu dan tersimpan di mana itu saya enggak tahu nanti ini. Coba kita panggil Ibu Pasil. Tanya buat Pasil kita. Masuk rumus Bu Pasil dah. Ya. Atau ada yang tahu dah yang lainnya. Ini kan kalau kayak gini terikot kan, Bu? Tapi Saya kirim ya di grup. Iya. Jangan nanti capek-capek kita sudah datanya tidak terikot. Rasanya terikot lah kalau yang kayak gini merah. Ke grup kita Be dulu. Iya, ke grup kita. Merah di atas tuh kan, yang gambar kamera tuh kan? Ya, rasanya kalau yang kayak gini terikot tapi enggak tahu nanti. Nih. Tapi dari awal sudah terikot Ibu tengok tadi. Dari awal itu buka tuh. Iya. Sudah saya record memang tuh ada terpencet tadi itu. Nah, tuh, sudah terrecord ya. Terus saya mau tutup nih ceritanya nih. Di mana saya menyimpannya dan di mana tersimpan nanti barang ini. Kita minta tolong Ibu Pasil. Kita sama-sama awam gitu nih. Iya. Coba Bu Dewi kirim, Ibu Yuli kirim ke apa? Ke grup besar. Iya, saya tanyakan ya. Kita terlambat setengah jam. Mereka sudah ke main room ya Bu? Sudah. Jam setengah 3. Masuklah kita. Enggak usah kita tutup ini, kita langsung masuk sikoknya. Jadi biar lagi seperti itu ya? Hah? Biar seperti itu. Iya, biarlah kita masuk. Jangan di close, jangan usah di close yang ini. Kita masuk dulu. Iya. Room besar tuh ruang apa tuh yang ruang 1 itu ya? Ya, yang kita awal tadi.
Kok Bu Dewi belum kayaknya, Bu? Dengan pintar ngomong, Bu. Kalau kakak alhamdulillah, kakak alhamdulillah kalau keluarga Kak Zul dan nanti saya aku mau kasih kayak kita beli dia yang kayak beli dia mesti cum dia kakak sehari mesti cum yuk iya, anak kita sekarang minta protes, mungkin nengok, ngapain Pak beli ngapa sih beli sudah di kelas kau, nah kalau lagi penuh. Yang kemarin juga mungkin kalau bisa dia dia cerita kan maksudnya cuma kalau ya ini Pak Ipa pun dari pembeli rumah ada luar biasa mahal Ipa harus ikut terus dan bukan aku yang ngerasakan tapi cewek Kak Zuri mahal dan mama aja masuk ke rumah dan dia bilang mana kalau kita karena sekejap tulen mau lancem kayak gitu di perempuan kakak itu tidak semua karena laki-laki pula yang kami datang makan itu merenggut atau apa yang direnggut
Oke Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa sedikit di sini Bu Gusna akan melakukan refleksi diri. Dari pertanyaan yang pertama tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Oke, yang sudah berjalan dengan baik yaitu kemitraan antara coach dan coachingnya Bu, sehingga coachnya dapat dengan leluasa tadi menyampaikan pendapatnya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari coaching tadi, antara coach dengan coaching tadi, yang masih perlu diperbaiki atau yang kami tingkatkan adalah bagaimana coachnya ini mengajukan pertanyaan yang sedikit berbobot gitu untuk menggali segala kekuatan yang dan kompetensi yang ada pada diri coach Bu. Iya lah kakak tuh legaris. Kemudian yang ketiga, apa yang perlu dilakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Di sini mungkin kami akan tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Harus sudah ada gambaran-gambaran pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian coachnya juga membuat catatan kecil tentang apa yang akan disampaikan ke coach gitu Bu. Kemudian berikutnya apa yang akan kami lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Untuk meningkatkannya, coach atau saya sendiri, Bu Gusna, saya akan terus berlatih melakukan praktik coaching dengan merefleksikan apa yang masih kurang pada diri coach ini. Itu mungkin Bu, terima kasih. Oh, kebetulan umpan baliknya ada Bu, umpan baliknya Bu. Kalau iya roai diwale duit. Jadi umpan baliknya pertanyaan untuk coaching ya. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Kemudian apakah senang atau dapat merefleksikan dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi? Hanya itu Bu, terima kasih. Sedikit kekurangan mungkin dari kelompok kami, boleh kami minta saran atau pendapatnya dari Bu Fasil. Terima kasih sebelumnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kan kayak gitu anak dia anaknya kan nakal. Baru itu kan cara kali lo anak itu. Anak sering tuh sih cemburu tuh. Nampak mau dia senang kita bawa anak Ida nih. Kayak gitu nah. Padahal kakak tuh bukan tipe beda-beda kan ponakannya. Semua ini kesukaan Ica, jajanan kesukaan Ica nih Fabri sepang untuk Ica. Di rumah teman. Ini kesukaan Aru sepang. Ini kesukaan Reza. Sama. Tapi yuk, gak tahu lah ya. Gak enak di rumah aja. Akhirnya Kak Zuri gak mau, emang itu gak rajin apa. Gak enak kalau ke rumah situ juga mungkin. Padahal lah binena, Ma Anti, nanti balik. Anak nih, Anti. Kalau udah di rumah, aku bikin ini, langsung mampir ke rumah. Kadang kakak mikiran, mampir ya, mampir. Kalau udah ngomong ke sahar. Iya. Karena tak makan itu semua tuluk. Kalau ada kakak tuh sudah nggak cuek baik aja. Tersinggung nggak Zuri itu? Kadang pengen banget. Pada sudah dewe, aku bilang aja jadi sudah lama udah. Nah, pilih nama cerita jadi nak kok tuh ada tak ini mas sedangkan ya tadi kalau kemarin itu mulai kode banget banget. Kalau iya tuh bang mana Pak Hari dua kerut. Tapi aku dengan yang lain-lain. Misalnya dengan Mama Mira, dengan Anti, dengan siapa?
kayak gitu. Terus kalau lebih senang kalau orang tuh makan di rumah. Biasanya tahunya ada butangnya sih pasti. Kalau adik-beradik kakak ai, lah buntang urutannya. Ini pula istri, buntang istrinya. Cuman kakak ketika nengok kenalan, hati-hati. Kakak kanan nasu, kan dan ini ke sini nah nasu. Aku sudah aku bilang mama kali hari ini kalau aku bilang masa nasu. Aku naya itu anak aku berdua, anak kakak dari bawah tanda ada apa, cuma beda di sapuli. Dia ada makanan kalau mana kita tunggu sampai sore kan kakak jalannya sore itu pula lagi kan dia deh ini mana terima boleh suruh makanan kemudian sangat itu kakak juga nggak masak kan renungan karena dia ke situ pagi ketemu sama Kak Zuri jadi pikir Kak Zuri karena ini menang mau mama deh nasi padahal ini makan rekor di dalam kulkas tinggal digoreng orang aja ini itu loh bintang juga dekat tuh belum jadi bintang paling iya pasti ada yang jadi ada yang dia nak makan kita jadi aku dah kalau dia nak iri sama istri Bang Dana dia jadi dia aku tuh kenapa ya sama Mbak Hani tuh ada baju aku dah aku kasih dia Mbak mau bagi nggak mau baju anak aku ya Allah sakit banget banyak aku kasih tuh mana cara dia mau pakai baju anak aku sedih baju ini bukan sombong lagi baju dia bermerek yang loh gitu dengan anak ini Yuna ini sayang enggak itu loh kalau nengok anak dia pakai baju anak-anak bahagianya luar biasa ya karena kita mungkin memang aku ya sebenarnya aku nengok baru beli 300.000 sama ikan kecil nanti aku terus lagi kabar aja ya itu kan bilang parah, itu buntang nggak kali buntang dari kita kali itu buntang ini ya di dia sudah mati baru bukan makan ecek-ecek makan kelaparan aku baru ibaratnya nanti sampai sudah lama-lama lalu baru pakai semuanya tidak lah, aku cuma pakai datang juga lagi yang kami dikasih itu pelajaran. Kamu ini kan belum mau Orang anu sudah tulis
Kita tidak aku bilang ini kalau kayak harta apa sih itu kita yang nyari. Iya, bukannya depan. Enak kayak gitu berperan. Jadi kadang aku bilang sabar benar, kadang aku merasa juga dia kayak gitu dia bilang kayak gitu dah kadang terus kita langsung dia mau langsung gitu bunda aku bilang dah itu nanti anak aku saya bilang itu kan kalau orang suaminya dah Yo, enak kayak itu. Iya. Dia kalau ada orang nggak diam. Nah, itu sangat tuh. Dari sangat tuh jangan bilang mereka. Dan bukan aku lah yang merasa gitu nah. Ibu Fahri ngomong sudah. Ibu Fahri ngomong gitu nah. Tapi bukan ngomong dengan aku, ngomong dengan Ibu Juri. Kita sama si Ibu. Itu kan mereka akademia kamu. Kemana Fahri? Ya, soalnya makin gimana ngomongnya. Itu nggak tahu itu tahap. Orang muda itu seperti punya kita nah. Jadi kita yang numpang makan yo. Enak lah. Padahal yo, aku nih kalau tidak pergi ke makan itu sudah dipanggil. Kalau salah masuknya, kalau dipanggil sudah naik ke mana? Baru tak pergi. Kamu tak pergi. Kadang tak enak gitu nah. Anak kita katanya tak mau ada yang ke sini. Nah, ayo lagi bisa mandi gimana ke sini. Aku cuma kadang-kadang terlambat rasanya. Itu kadang makan ini anak. Dia puji mandi mana aku pada dia nak mbak. Kalau gitu, kita orang-orang tapi dia susah kok lewat. Selama tahun pun itu susah pun itu tak lewat kan. Apalagi kakak. Dia ke situ kan. Rasanya tidak boleh kakak kelas kakak lulus ini kan lulus prestasi kan dia poin mas warna jadi boleh kita harus jadi juga pada ini kayak gitu enak kayak gitu nah dong kan gini kita dibiarin malah kita itu malah ya tidak mau keluar dengan bagus kayak gitu bagus gitu enak kalau kayak gitu langsung ngomong kalau kita akan permasalahan Sarah pernah juga lo ngomong begini kamu enak gak kayak berkais ya dulu masih nak kais dulu kan ngomong kayak gitu pernah dia ke gak sadar mungkin dia ngomong kayak gitu kan kamu enak gak kayak berkais gak kayak kami nih ha masih berkais jadi dia jawab Kak Zuri bukan enak kerjaan kami nih kata kok enak kerjaan kami tak enak bilang kamu enak begitu Kak Zuri kau enak kalau kau apa itu kau bisa kamu tidak ada yang ngatur-ngatur kau terserah kau nak minggu kau sebulan kami nih nak libur 3 hari dipakai surat izin Kak Zuri syukur lagi syukur
se membre kon prakanga darana ma miti tangan dok ganjina duit jadi suku kini malah dia mampu jadi mah kalau bangsa saya jadi terling na karena keluar bahasa sedikit dapat berkait masa kali ini dapat aku ini berkait sedikit dalam satu keluarga itu pasti ada ya yo mungkin bagus semua kayak sama kayak keluarga lah kalau kayak kelapa dalam satu tangga kelapa pasti ada yang anu sih kok kayak gitu juga bagusnya anjing pernah apa waktu yo nanti itu sama-sama kalau si Nalu itu dia tuh selalu membandingkan dengan yo yo kayak gitu ya ngapa yo jadi yo mau mumpung Diselesaikan dulu. malah sampai hati Belum, Bu.
Mhm.